Shalom, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau berikan pengertian-pengertian melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh disingkapkan akan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dan oleh anugerahnya saja kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Allah yang baik. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Mazmur 145 ayat yang ke-9, kemudian dilanjutkan 15 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kemudian ayat yang ke-15, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya jangan sekedar mengetahui kebaikan Tuhan sebatas pengetahuan saja. Tetapi kita harus mengenal kebaikan Allah secara pribadi, waktu bahagia ataupun susah. Maksudnya adalah ketika kita bahagia, kita tahu bahwa Allah itu baik. Namun ketika kita dibawa di dalam satu situasi yang penuh dengan pergumulan, tekanan hidup, permasalahan, kita pun harus percaya bahwa Allah itu senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang demikian adalah orang yang mengenal kebaikan Allah secara pribadi di dalam kehidupannya. Allah baik dalam keseluruhan keberadaannya. Maksudnya adalah bahwa di dalam diri Allah selalu ada yang disebut dengan kebaikan. Allah itu baik kepada semua orang. Dia mencurahkan hujan kepada yang baik maupun kepada yang jahat. Allah bahkan memelihara orang fasik. Tetapi Allah baik secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Teks firman Tuhan ini dengan jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa puncak kebaikan Allah itu dibuktikan pada saat Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi kita, orang yang berdosa. Itulah kebaikan tertinggi yang Allah karuniakan di dalam diri kita.
Seharusnya itu menjadi dasar bagi kita. Untuk kita apa? Tidak meragukan akan kebaikan Tuhan. Itu harusnya menjadi dasar bagi kita. Untuk kita tetap mempercayai Allah dalam situasi dan kondisi yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hal ini memperjelas kepada kita bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, dan Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah bukan saja baik, tetapi Ia konsisten dalam kebaikannya. Ia tidak pernah berubah dalam kebaikannya. Dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Kebaikannya itu tetap ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Allah hanya tahu bagaimana harus menjadi baik. Itulah Allah kita. Itulah Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Di mana kebaikannya itu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi satu pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari kebaikan Allah? Apa yang bisa kita pelajari dari kebaikan Allah? Yang pertama adalah yaitu mempercayainya. Mempercayainya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini merupakan teks yang terkenal. Teks ini berbicara tentang pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang percaya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekecil apapun peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Saya yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu dalam kendali Tuhan. Kita tidak bisa menghindar. Kita pun tidak bisa menolak apapun yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk yang namanya penderitaan, masalah, dan tekanan hidup. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, namun kita bisa mengendalikan hati kita sedemikian rupa untuk tetap percaya bahwa Allah itu baik, meskipun melalui peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Kita harus percaya bahwa Allah itu baik, tidak boleh tergoyahkan di dalam kehidupan kita dengan kejadian-kejadian yang tidak baik di dalam diri kita saat ini. Sebab Allah itu bukan saja baik, tetapi Dia tidak pernah berubah dalam kebaikannya. Sehingga apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus percayai dan kita harus yakini bahwa Allah itu tidak pernah berubah di dalam kebaikannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat satu peristiwa. Ketika saya dan beberapa rekan yang tergabung dalam kepanitiaan suatu acara, itu bermaksud untuk mengadakan survei tempat di Empire Hotel. Maksudnya di waktu itu di Jalan Blauran. Nah, disepakati pada waktu itu kita kumpul jam 11 siang di gereja.
Tetapi ternyata saya dan rekan-rekan baru bisa berangkat dari gereja itu pukul 12.00. Padahal jam 13.00 yaitu jam 1 saya harus menjemput anak saya yang kelas 5 SD yang bersekolah di Tidar. Yaitu ya anak yang terkecil waktu itu. Nah, acara survei itu ternyata berakhir pukul 14.30, setengah 3. Pastinya saya sudah terlambat lama sekali untuk menjemput anak saya. Langsung saja saya bergegas untuk mencari angkot jurusan Jalan Tidar. Nah, dalam perjalanan itu saya kemudian ditawari oleh seorang hamba Tuhan. Saya disapa, "Pak Awal mau kemana?" gitu. Kemudian saya langsung menjawab, "Saya mau jemput anak." Kemudian dia menawarkan, "Ayo bareng sama saya saja." Kemudian saya sampaikan, "Apa tidak merepotkan?" gitu. "Kan satu arah Pak Awal, enggak apa-apa." Nah, dalam hati saya pada waktu itu, ternyata Tuhan peduli kepada hambanya yang membutuhkan pertolongan. Dan setelah saya naik mobil, beberapa saat kemudian mobil dijalankan beberapa kilo, mobil itu berjalan, kemudian hamba Tuhan ini berkata, "Pak Awal, nanti turunnya di perempatan Tidar ya. Jadi saya tidak bisa mengantar Pak Awal sampai pada tempat yang dituju." Perempatan Tidar itu kalau misalkan dari arah timur, itu kalau misalnya ke kiri, itu adalah Jalan Patua. Saya mau diturunkan di tempat itu. Nah, di dalam hati saya memang sempat ada keluh kesah. Loh, kok begini gitu. Janjinya kan mengantar saya sampai ke tempat tujuan. Dan kenapa harus dihentikan di tempat yang tidak seperti saya inginkan. Dan jarak itu masih kurang lebih 1 kilometer dengan tempat sekolah anak saya. Mau dikatakan mau apa lagi? Saya nggak bisa menawar lagi, maka saya harus turun dari mobilnya. Nah, pada saat saya turun dari mobilnya, ternyata saya berjumpa dengan anak saya yang saat itu sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa dibayangkan jika saya tidak turun di tempat itu, maka sangat mungkin saya tidak ketemu dengan anak saya. Anak saya yang masih kecil itu harus berjalan sampai ke daerah Embo Malang, andai kata tidak berjumpa dengan saya. Allah itu baik meskipun melalui peristiwa yang tidak baik. Saya pada saat itu mungkin bisa berkeluh kesah, bersungut-sungut, bahkan marah kepada hamba Tuhan ini. Tetapi hal seperti itu membukakan satu pembelajaran yang baru dalam hidup saya, bahwa Allah itu tetap yang terbaik meskipun melalui peristiwa yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang saat ini terjadi di dalam kehidupan ibu-ibu. Mungkin kita dibawa dalam situasi yang sulit, penuh pergumulan, tekanan hidup, permasalahan. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu tidak pernah berubah di dalam kebaikannya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari dari kebaikan Allah? Bahwa kebaikan itu bukan bersyarat. Kebaikan itu bukan bersyarat. Mari kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 35. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan.
Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, maka kebaikan seperti itu tidak ada istimewanya sama sekali. Mengapa demikian? Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal itu. Suatu kebaikan yang bersyarat, suatu kebaikan yang dengan pamrih, bukanlah kebaikan. Dalam banyak kasus, hal itu justru merupakan sebuah sarana untuk memanipulasi orang lain. Tidak demikian halnya dengan kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebaikan, bahwa kebaikan harus ditujukan pada objek yang tidak baik. Kita dituntut untuk mengasihi musuh. Istilah musuh ini sebenarnya bukan oleh karena kita memiliki musuh, tetapi orang lain yang menganggap diri kita musuh. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang mencaci maki kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Merekalah orang-orang yang pantas untuk menerima kebaikan dari kita. Ketika kita itu melakukan kebaikan kepada orang lain, di mana orang lain itu yang telah melakukan kebaikan kepada kita, orang-orang berdosa melakukan hal sama. Seharusnya kebaikan kita itu kita berikan, kita sampaikan kepada orang-orang yang selama ini berbuat jahat kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak layak menerima kebaikan kita. Itulah teladan kebaikan Allah, yaitu kebaikan tanpa syarat. Memang sulit untuk kita jalani, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjalani. Dan kita percaya ketika kita melakukannya, maka Bapa yang ada di surga itu senantiasa dipermuliakan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari kebaikan Allah? Yang ketiga adalah kebaikan itu senjata untuk mengalahkan kejahatan. Mari kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Firman Tuhan yang kita baca tadi, ada kata yang perlu kita perhatikan adalah usahakanlah. Kata ini kemudian benar-benar Tuhan inginkan kepada kita bahwa kita harus bersikap proaktif. Kita seharusnya berusaha, ya. Untuk apa? Untuk membagikan belas kasihan. Berusaha untuk membagikan kemurahan dan kebaikan kepada orang lain. Kita perlu hidup dalam kasih dan bersikap ramah bahkan saat seseorang berlaku jahat kepada kita. Saat seseorang tidak memperlakukan kita dengan benar, kita mempunyai kesempatan sebenarnya.
Kesempatan yang baik untuk apa? Menolong, menyembuhkan luka mereka. Ingatlah bahwa orang-orang yang sering menyakiti orang lain itu adalah sebagai akibat dari rasa sakit yang saat itu diderita oleh mereka sendiri. Seseorang yang kasar dengan kita, mungkin mereka mempunyai masalah yang ada di dalam dirinya yang belum dibereskannya. Mungkin di dalam dirinya menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, dan mereka berusaha tangani atau atasi. Dan ketika kita merespon mereka dengan marah, maka itu berarti kita sedang memperburuk masalah. Maksudnya adalah ketika orang itu berkata kasar kepada kita, maka tidak pantaslah bagi kita yang mengerti tentang kebenaran untuk bersikap yang sama. Seharusnya kejahatan tidak pernah bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Ketika orang itu bersikap tidak seperti yang kita harapkan, berarti di dalam diri orang tersebut ada sesuatu hal yang perlu kita bantu untuk membereskannya. Untuk itu penting bagi kita adalah kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saat seseorang menyakiti kita, cara satu-satunya dapat mengatasinya adalah dengan memperlihatkan kemurahan, dengan memperlihatkan pengampunan kepada mereka, dan melakukan yang benar. Sehingga dengan demikian, maka kita adalah orang-orang yang bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebenaran. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat yang ke-21. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada satu misi, ada satu perintah firman Tuhan untuk kita jalanin, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu akan senantiasa memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita bahwasanya Allah itu senantiasa baik dalam kehidupan kita, dan kebaikannya itu tidak akan pernah berubah di dalam diri kita. Amin. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu memberikan pengertian-pengertian yang baru di dalam diri kami. Tertanam di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kiranya Tuhan, kami senantiasa dan selalu mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Meskipun kami saat ini dalam situasi dan kondisi di mana penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan masalah, namun kami tetap percaya, tetap yakin ya Tuhan, bahwasanya Allah yang baik itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa akan menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan bersama Engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.